Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Zujana. Saya ingin mempresentasikan proposal KTI dengan judul Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Penyimpanan Obat Tetes Mata di Daerah Tebet, Kebonbaru, RT 7 RW 9 Jakarta Selatan. Bab 1. Itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penulisan. Latar belakang. Pengetahuan merupakan domain yang paling penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Maka dari itu, perilaku yang didasari dengan pengetahuan dan kesadaran akan bertahan lama dibandingkan perilaku yang tidak didasari ilmu, pengetahuan, dan kesadaran. Proses penyimpanan merupakan proses yang sangat penting pada kegiatan manajemen obat. Tetes mata merupakan sedia steril yang dapat berupa larutan ataupun suspensi yang digunakan untuk mata. Di Indonesia sendiri masih banyak kasus penyimpanan obat yang tidak tepat di rumah tangga. Salah satunya survei terhadap 300 warga di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur mengungkapkan presentasi penyimpanan obat sisa yang tidak digunakan mencapai 22,21% dan 5% diantaranya tidak dapat diidentifikasikan karena telah terlepas dari kemasan primernya. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah di penelitian ini, bagaimana sih tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penyimpanan obat tetes mata yang benar? Untuk tujuannya, penelitian ini agar mengetahui seberapa banyak masyarakat yang sudah menggunakan penyimpanan obat tetes mata yang baik dan benar di daerah Tebet, Kebonbaru, RT 7 RW 9 Jakarta Selatan. Manfaat penelitian itu ada 3, bagi peneliti, bagi instansi, dan bagi masyarakat. Untuk peneliti, memberikan ilmu pengetahuan penelitian yang telah didapatkan selama berada di program studi farmasi stikes. Untuk instansi, untuk memberikan bahan tambahan, informasi, dan referensi kepada jurusan farmasi stikes, IKIPA, dan untuk bagi peneliti selanjutnya. Untuk masyarakat, penelitian ini bisa menjadi pengetahuan informasi tentang penyimpanan dan penggunaan obat tetes mata dengan benar. Bab 2 terdiri dari pengetahuan, penyimpanan, dan obat tetes mata. Pengetahuan merupakan pengetahuan atau kognitif domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan yang mencakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu pertama ada tahu, yang diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk di dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari dan rangsangan yang diterima. Oleh karena itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasikan, dan menyatakan, dan sebagainya. Untuk memahami diartikan sebagai sesuatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari. Yang ketiga adalah aplikasi, merupakan yang diartikan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi ini diartikan sebagai aplikasi dan penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. Yang keempat ada analisis, untuk kemampuan menjabarkan materi atau sesuatu objek yang dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti menggambarkan, membuat bagan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya. Yang kelima ada sintesis, merupakan kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bagian keseluruhan yang baru. Dengan kata lain adalah untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada, misalnya menyusul, merencanakan, meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap sesuatu teori atau
rumusan-rumusan yang telah ada. Dan terakhir adalah evaluasi, itu kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penelitian ini didasarkan dari kriteria yang telah ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang sudah ada. Penyimpanan obat. Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan pengamanan terhadap obat-obat yang diterima agar aman, tidak hilang, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, dan mutunya tetap terjamin. Penyimpanan obat terdiri dari penyimpanan obat, cara penyimpanan obat, aturan penyimpanan, dan lama penyimpanan. Cara penyimpanan. Masa penyimpanan suatu jenis obat mempunyai batas karena obat ini akan terurai secara kimiawi akibat pengaruh cahaya, udara, dan suhu. Dan khasiat obat ini akan berkurang. Bentuk dan bau juga akan berubah, namun kadar zat aktif sudah banyak berkurang atau terurai dengan membentuk zat-zat yang beracun. Berkurangnya zat aktif hanya dapat ditetapkan dengan analisa di laboratorium. Untuk aturan penyimpanan sendiri, semua obat ini sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dalam wadah asli dan terlindung dari lembab, cahaya, dan perlambatan penguraian. Maksudnya untuk memperlambat penguraian, dan persyaratan ini selalu dicantumkan pada bungkusnya. Untuk lama penyimpanan obat tergantung dari kandungannya dan cara penyimpanan obat masing-masing. Obat yang terkandung cairan biasanya lebih cepat terurai karena bakteri atau jamur dapat tumbuh di lingkungan yang lembab. Tetes mata. Nah, tetes mata ini merupakan sedia steril yang dapat berupa larutan ataupun suspensi yang digunakan mata dengan cara meneteskan pada obat di selaput lendir mata di sekitar kelopak atau bola mata. Untuk cara penggunaan obat ini, pertama bisa dimulai dengan mencuci tangan terlebih dahulu, kedua mengadakan kepala ke atas, menarik kelopak mata bagian bawah, lalu teteskan atau dioleskan jika memakai salep, dan tutup mata dan biarkan 1-2 menit. Setelah digunakan, bilas terlebih dahulu dan cuci tangan kembali. Nah, untuk obat tetes mata ini, kalau sudah dibuka atau dipakai, tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari. Itu karena kemungkinan akan terkontaminasi kuman atau bakteri. Jadi, kalau bisa, obat tetes mata ini digunakan untuk 1 orang. Obat tetes mata ini termasuk obat yang steril, maka cara pencegahannya itu agar tidak kontaminasi, ujung wadah obat ini jangan terkena permukaan lain dan tutup rapat setelah digunakan. Bab 3 itu ada metode, kerangka, konsep, definisi operasional, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan, langkah kerja, populasi dan sampel, instrumen penelitian, dan analisis data. Metode penelitian ini merupakan metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat di daerah Tebet, Kebon Baru, Jakarta Selatan, RT 7, RW 9. Untuk rangka konsep, itu tingkat pengetahuan masyarakat untuk terhadap obat tetes mata dengan penggunaan, cara penyimpanan. Nah, definisi operasional di sini ada dengan variabel tingkat pengetahuan umum tentang tetes mata, cara penggunaan dan lama penggunaan tetes mata, efek samping tetes mata, dan cara memperoleh tetes mata pada masyarakat di RT 7 RW 9 di daerah Jakarta Selatan. Untuk jenis penelitian ini merupakan dengan metode kuesioner, dan lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan itu pada bulan Januari sampai Juni di lingkungan RT 7 RW 9 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Alat bahan yang kami gunakan untuk penelitian ini alat tulis, kuesioner, dan kamera.
langkah kerjanya itu ada pembuatan perizinan, pembuatan kuesioner, pengujian kuesioner dan pengambilan data. Untuk surat perizinan kami melakukan dengan izin kepada Ketua RT 7 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, lalu memberikan surat pengantaran perizinan kepada Ketua RW 9 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Untuk pembuatan kuesioner sendiri, kami dengan metode kuesioner yang terdapat untuk memahami, mempermudah, dan mudah dimengerti. Kuesioner ini berupa tulisan pernyataan yang tersusun dengan baik untuk mengumpulkan data penelitian yang dapat diberikan kepada responden. Yang ketiga ada pengujian kuesioner. Ini kami melakukan dengan uji validasi sebanyak 30 pertanyaan. Untuk pengambilan data itu kami dilakukan di lingkungan RT 7 RW 9 di daerah Tebet, Kebon Baru, Jakarta Selatan, yang digunakan dengan metode kuesioner. Yang terakhir adalah penyajian data. Kami menggunakan tabel atau diagram data atau kuesioner yang diperoleh dari daerah atau lingkungan yang RT 7 daerah 9 di daerah Tebet, Kebon Baru, Jakarta Selatan. Populasi dan sampel penelitian ini, populasi kami adalah masyarakat RT 7 RW 9 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan sampel yang kami gunakan adalah kuesioner. Untuk instrumen penelitian sendiri ada 5 variabel. Pertama, pengetahuan umum tentang tetes mata. Yang kedua, cara penggunaan, waktu dan lama penyimpanan tetes mata. Yang ketiga, ada cara penyimpanan tetes mata. Keempat, cara mendapatkan tetes mata. Dan terakhir, efek samping penggunaan tetes mata dengan jumlah 30 soal. Analisis data. Penilaian tingkat pengetahuan masyarakat tentang tetes mata diukur dengan menggunakan 30 pertanyaan dengan skala Guttman. Untuk menghitung persentase tingkat pengetahuan tentang pemakaian tetes mata, maka digunakan kriteria menurut Atkinto tahun 2006 yang dibagi menjadi pengetahuan baik 76 sampai 100%, untuk pengetahuan cukupnya 56% sampai 75%, yang terakhir pengetahuan kurangnya di bawah 56%. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih.